dulu mengandalkan pulsa, udah nggak akan bersaing lagi. Nanti internet sampai ke dapur kalian kok. Internet itu suka atau tidak suka akan sampai ke dapur kalian. Sampai saat ini masih sampai meja makan. Nanti sampai ke dapur. Waktu itu sampai di teras, di kantor, internet kan. Sekarang udah ke meja makan. Besok sampai ke dapur. Bagaimana? Kalau Telkom masih mengandalkan porsi seperti itu, akan dulu penerimaan kalau Anda mau Telkom mau dapat duit, gesekannya yang banyak, iya kan? Digesek keluar angka, masukin bayar ke Telkom. Semua orang begitu, pulsa, SMS. Sekarang nggak perlu, WhatsApp call, nihil rupiahnya. Dikasih internet kosong, nggak ada yang bayar. Yang bayar siapa? Ke atas satelit. Nah kita minta, makanya saya sebagai pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, saya minta kepada Benkominfo, satelitnya harus dipegang. Kenapa di Cina nggak boleh masuk Facebook, nggak boleh masuk Twitter, nggak boleh? Dia punya sendiri. Karena itu menguasai. Revolusi 4.0 arahnya ke sana. Kalau Anda tidak segera mengimprove diri Anda akan ketinggalan. Anda akan ketinggalan. Baca, belajar. Belajar tidak harus di kelas. Berdiskusi pun belajar. Dengan dosen pun, kalau mau di halaman silakan belajar. Kita ini ditinggal, bukan tertinggal. Ditinggal. Kalau Anda terlena seperti ini, Anda akan ditinggal begitu banyak langkah. Makanya tagline saya, dari Madura untuk Indonesia, Tera Taat Hema, benderang tanpa lentera, bercahaya tanpa lampu, dari Madura untuk Indonesia. Biar saya bisa mengangkat kita ini, kita bisa mengangkat diri kita bahwa ada Madura di Indonesia. Kalau tidak, Anda akan ditinggal. Kalian kalau berbicara dengan orang Jawa, kalian sudah kalah 1-0. 1-0. Sudah nggak imbang. Karena mereka beranggapan kita di bawah Anda, kita di bawah mereka. Kita menjadi warga negara kelas 2 yang hanya menunggu. Kalau ada program kita disalahkan. Kenapa? Sementara pemerintah tidak memberitahu bagaimana yang benar. Kalau program banyak penyimpangan di Madura, banyak penyimpangan segala macam, betul. Tapi apakah orang Madura itu dikasih tahu caranya? Nggak dikasih tahu. Sehingga dibuka peluang penyimpangan. Sehingga banyaklah di Madura, mulai dari nada bos, dari dana apapun, itu banyak diselewengkan. Kenapa? Ini masalah mental. Dari mana letaknya? Masalah pendidikan. Sehingga saya harus membenahi dari mana? Dari pendidikan. Pendidikanlah yang harus saya benahi. Salah satunya adalah Uniba Madura ini saya hadirkan. Karena saya ingin membenahi. Oke. Anda bisa lihat langsung hilang kan konsentrasi. Nah, langsung hilang konsentrasi. Itu harus dibenahi. Pendidikanlah yang harus dibenahi. Itu yang pertama. Madura yang paling utama adalah benahi pendidikan. Kenapa? Kita sering kali di antara kita kurang menghargai keberhasilan orang lain. Jujur kepada kalian. Kalian kalau ada orang yang lain yang lebih baik dari kalian, orang Madura ini banyak yang masih belum terima. Kita tidak bisa menghargai perbedaan. Inilah orang Madura. Dan ini harus sudah mulai kita perbaiki terus. Dari apa memperbaikinya? Dari pendidikan. Di Madura itu sangat berat menghargai perbedaan. Sangat berat orang menghargai, orang menrespek kepada orang lain yang jauh lebih hebat dari kita. Kenapa? Dari dulu kita dididik untuk selalu menjadi pemenang. Tapi kita tidak pernah dilatih bagaimana caranya menjadi pemenang. Kita pokoknya jadi nomor 1. Walaupun tetangganya udah kiai, sebelahnya juga ingin jadi kiai samping-sampingan. Dua-duanya bikin masjid atau masjidnya ada. Dua-duanya enggak nyari sombongan, coba bagusan masjidnya. Kita tidak pernah respect kepada orang yang memang ilmunya lebih banyak dari kita. Respect. Itu adalah menghargai perbedaan.
Hargai perbedaan. Satu-satunya jalan adalah pendidikan. Kalian kalau ada teman yang lebih hebat dari kalian, kalian respect, hebat, selamat. Berdiri kalian, ucapin selamat. Jangan kalau ada yang jadi anu, dicari lagi salahnya, dicari lagi, jadi yang anu, tak kira anu, wah paling jadi setia, lakuna lama, ada saja. Adakah kalimat iya ya? Memang dia lebih hebat. Ayo, kuatkan di hati kalian, kuatkan, biasakan seperti itu, biasakan menerima orang lain lebih hebat dari kita. Oke, improve. Karena memang orang lain diciptakan tidak sama, diciptakan oleh memang berbeda oleh Tuhan. Kamu jangan pernah jadi saya, nggak akan bisa. Jadilah diri kamu sendiri. Caranya apa? Pendidikan ini. Inilah diarahkan. Kalau ada ilmu ekonomi, kalau Anda fakultas ekonomi, jadilah ekonom yang baik. Kalau ada di akuntansi, pelajari, jadilah seorang akuntan yang baik. Kalau Anda sebagai teknologi industri atau teknologi maritim, pelajari itu dengan baik, kuasai itu ilmunya, dan jangan pernah jadi orang lain, karena Tuhan menciptakan kalian itu berbeda-beda. Kalau kalian mempelajari caranya silahkan, tapi jangan pernah kalian ingin menjadi orang lain, karena Tuhan itu memang menciptakan kalian itu punya keahlian berbeda-beda, diciptakan oleh Tuhan. Kalau kalian bisa improve keahliannya, kalian pasti menjadi orang hebat. Karena kalian tidak, Tuhan itu menciptakan satu kaum itu dengan keinginan mereka masing-masing, keinginan Tuhan sendiri-sendiri. Nah itulah yang saya minta kepada kalian. Jangan pernah kalian berusaha untuk menjadi orang lain. Kalian yang harus perbaiki. Kalau Anda sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau satu saat Anda sebagai mahasiswa, cari seperti apa saya nih. Saya ingin seperti apa ini. Di sini tempatnya. Makanya saya siapkan semuanya. Saya siapkan semuanya. Satu hal yang masih belum, ya alat musik masih belum, tapi tempatnya kan masih belum ada. Jadi drum band itu kan masih ada nanti, pelan-pelan. Nah inilah tempat yang paling bagus. Biasakan kalian, kalau ada orang yang lebih hebat dari kalian, jangan kalian jadi malah memfitnah dia. Jangan, itu bukan karakter Uniba. Karakter mahasiswa Uniba adalah respect kepada orang yang memang lebih baik dan mengimprove dirinya agar dia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu saya hadirkan ini Udima Madura dengan susah payah, Itu di satu sisi. Yang kedua adalah Madura tidak terbiasa untuk menerima kekalahan. Orang Madura itu selalu beranggapan kekalahan itu aib. Kalah aib bagi orang Madura. Terus semboyannya disalah artikan, lebih bagus pote tolang tembong pote mata. Terus dianggap bahwa itu kalau daripada malu mendingan mati aja. Kan bukan begitu itu. Atau daripada sih dipermalukan, saya bunuh dia. Apa begitu? Diartikan begitu, bukan seperti itu. Kalah bukan aib. Hidup itu adalah kompetisi. Hidup itu bersaing. Kalah biasa. Salah satu cara saya mengajarkan kekalahan agar orang Madura dapat menerima kekalahan, saya hadirkan apa? Madura United. Karena itu memang alat yang paling efektif sekali mengajarkan Madura untuk menerima kekalahan dan mensyukuri kemenangan, menikmati kemenangan. Dulu waktu saya membangun pertama kali tahun 2012, setiap kalah itu selalu saya dicaci maki, suruh bubarin malah klub ini sama mereka. Matau dusan. Coba. Dan saya sengaja saya tulis di sini besar Madura. Sengaja saya tulis besar sekali Madura. Untuk apa? Untuk meyakinkan pada mereka bahwa ada Madura di Indonesia. Walaupun kalah ya biasa, ajarkan kekalahan. Nah pelan-pelan, sekarang sudah biasa. Kalah biasa, menang ya mereka bersorak, tapi kalah mereka tidak mencaci maki, tidak harus bubarkan lagi. Dusno dusi pak. Itu, bayangkan, kalah itu aib bagi mereka. Dan kalian juga jangan seperti itu. Kalau kalian merasa lebih
kurang hebat dengan orang lain, terus memfitnah orang lain, terus mau berusaha orang lain ini tidak ada, agar tidak ada di muka bumi. Apa begitu? Nah, Madura tidak boleh. Dan ini adalah bagian dari cara saya untuk membangun Madura. Suatu saat tadi Rektor Dirut meminta, saya meminta kepada Dirut tambah lagi prodinya. Prodi yang spesifik untuk anak muda, ya sudah ada teknologi informasi, ada visual, sudah kita punya. Itu ada untuk anak-anak muda milenial yang sudah mulai mengenal tentang ilmu teknologi. Tapi ada yang harus kalian pelajari. Kita dianugerahi oleh Tuhan tembakau dan garam yang begitu melimpah. Nanti untuk industri maritim itu saya sebenarnya lebih ingin kepada maritim dan garam. Nanti suatu saat kita akan cari bagaimana caranya memanfaatkan anugerah Tuhan gratis dari Tuhan. Itu gratis. Satu-satunya bahan baku yang nggak beli itu siapa? Garam. Karengala sungguh lek. Karengala, karenyaut. Disuling. Kebutuhan garam per orang itu bisa 10 gram per hari. Kalau 2 juta orang berapa ton Anda butuhnya sehari? Dan itunya ada di Madura, garamnya. Ojan, mare ojan, pas beku teti bujan. Dan ini nggak terjadi di Jakarta, nggak ada, di Bali nggak punya, di Makassar nggak punya. Adanya di Madura. Ojan mengendap jadi garam, jadi buja, Aceh. Kalah jangan pakai kalah aja dah, kalah. Mak biaya ngalaan beuna jual lebih larang biaya ngalah. Biaya ngalah 300, jual dah 250. Ya miskin lah orang Madura. Padahal gratis, nggak beli dari Tuhan. Itu sama saja dengan Pulau Kalimantan dikasih batu bara, sama saja dengan Pulau Sumatera dikasih sawit. Di Madura dikasih garam berlimpah, penojan. Ayo ke sana karena Bogor marah. Gibah semaumu, gratis, ambil, kata Tuhan, ambil itu. Dan itu terjadi tiap hari di bukit, dan tidak mensejahterakan kita. Nah, coba nanti Uniba Madura diteliti seperti apa ini. Perlu gak industri gitu? Itulah bagian dari cara kita untuk mandiri. Misalnya kalau provinsi ya mungkin arahnya ke situ. Sekarang menyatukan 4 kabupaten, sebenarnya Madura United itu udah provinsi sendiri sebenarnya ya. Sebenarnya dia udah provinsi sendiri, dia nggak cuman dalam kapasitas bukan pemerintahan. Tapi kalau kapasitas kebersamaan dalam dunia persilaturahmian, nah itu udah kita udah provinsi udah. Itu tembakau juga begitu. Sampai hari ini petani tembakau kita tak tahu harganya bekor berapa. Tak tahu, nggak ada yang tahu harganya bekor berapa song. Saya ngargai, saya meleleh. Kurang ajar ini sebenarnya. Kamu punya korek, aku boy korek, mare ke boy korek. Terus datang, ada berapa harganya ya? Berapa harganya korek? Nggak tahu. Petani kita nggak tahu. Datang Pak Agung, Pak Sano, itu korek ya? Itu 3.000. Mak tahuan saya beli ya. Itulah kita. Habis itu, ya telur ibu ngarah, jual dulu. Mari aja dah, ongke Pak. Mau ongke. Mari ongke, toron boleh ya kadu ibu. Kenapa? Ya kalau harga naik terus, gudangnya tutup. Begitu gudang tutup, kalau kuana toron. Buka boleh mana? Toron terus sampai 1.500. Apa begitu cara berbisnis kita? Terus kita diam saja. Seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh mahasiswa Madura yang belajar di universitas dimanapun nggak pernah mikirin itu. Bisa nggak Uniba Madura memikirkan hal itu? Tahu nggak caranya gimana per kilonya harganya? Jangan yang menentukan yang beli.
Jangan yang menentukan yang beli. Yang menentukan itu yang punya. Lu saya yang punya kok ini, kok kamu yang hargain kata. Ini yang punya. Kalau saya nggak mau jual gimana? Kalau suatu saat kita kompak berempat kabupaten, orang Madura semua, mulai bulan depan, tahun depan berhenti nanam tembakau. Ayo, apa yang terjadi? Taruh gudang tetap tutup aja gudang. Bupatinya duduk semua bareng, oke, kita kompak ya, berempat. Nanti para petani tembakau kita ganti aja uang. Kasih saja udah. Berhenti kita nanam tembakau. Saya pengen tahu pabrik rokok kayak apa. Ini misalnya. Jangan terus ada lagu rambut ya. Ini misal. Ini satu contoh kekuatan kita. Itulah yang saya ceritakan kemarin. Aliansi strategis, power network, basis massa. Pernah nggak saya sampaikan di sini? Aliansi strategis, power network, basis massa. Aliansi strategis kita bekerja sama, kita nggak mungkin sendiri. Kita beraliansi dengan orang lain. Kita bekerja sama. Perbanyak teman. Kalian perbanyak teman. Jangan ada musuh. Itulah aliansi strategis. Power network baru basis massa. Power network Anda juga seperti itu. Pelajaran tentang 40 apa segala macam ada, pelajari. Baru Anda bicara basis massa. Saya pernah sampaikan. Dan itu adalah bagian dari saya mengembangkan mahasiswa Uniba ini harus mahasiswa yang setelah lulus betul-betul memiliki kemampuan. Hanya tinggal dipoles sedikit, Anda bisa jadi orang. Tapi dengan catatan Anda belajar dengan serius. Jangan pernah nipu diri Anda sendiri. Jangan nipuan, kasihan nih diri Anda. Anda bisa saja nipu diri Anda sendiri dengan mengelabui hasil ujian, hasil apapun. Tapi kasihan diri Anda. Anda keluar tanpa kemampuan apapun. Tahun depan sudah ada lulusan Uniba Madura. Tahun depan. Ya. Tahun depan ya. 2021 ya. Jadi udah ada wisuda nanti 2021. Coba Pak, tahun depan udah ada yang lulus belum? Iya, tapi ada yang lulus nggak kira-kira? Harus kalian desain toganya kayak apa itu belum berarti. Inilah kita belajar sambil menyelesaikan kekurangan-kekurangan. Itulah kita. Terus pelan improve, perbaiki. Nah, dan saya lihat mahasiswa Uniba Madura ini saya apresiasi sekali. Saya berkali-kali berbicara sama tim Pocur, sama Pak Agung, sama Pak Rahmat. Pak, saya lihat mahasiswa kita ini luar biasa ya, sense of ownership terhadap ini. Dia jalan mensosialisasikan Uniba Madura ke sekolah-sekolah, bersemangat gitu. Terus setiap hari datang melakukan, membuat kegiatan-kegiatan positif. Saya lihat Anda punya kecintaan yang luar biasa dan mungkin ini tidak dimiliki oleh mahasiswa lain di universitas lain. Saya merasa seperti itu. Ada ikatan seperti itu. Cuman Anda jangan terus tak lulus deh, saking cintanya kan. Tapi saya melihat ada kelebihan yang Anda punya. Anda turut betul-betul terlibat di dalam besarnya Universitas Madura ini. Dalam 2 tahun ini, 2 tahun berdirinya Uniba Madura ini, tidak hanya seorang Ahsanul Kossasi, tidak hanya seorang Rahmat Hidayat atau Agung atau siapapun yang ada. Ternyata dari unsur terkecil pun sampai atas kita berderap bersama mengembangkan universitas ini. Dan alhamdulillah hasilnya saat ini bisa dilihat membanggakan. Juara ini, juara itu, waduh, saya bilang luar biasa. Mungkin kalau suatu saat saya kasih lapangan futsal, Anda bisa juara nasional futsal, jangan-jangan. Enak, ini apa ya, improvement dari Anda sendiri yang luar biasa. Ini, dan ingat, bagaimanapun suatu saat Anda harus mengamalkan ilmu Anda untuk Madura, bangsa dan negara. Jangan Anda menjadi mahasiswa yang
selalu mengkonfrontir kebijakan-kebijakan pemerintah. Pelajari saja dulu, karena pada dasarnya sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah kalau salah, itu faktanya nanti akan kelihatan. Kalau benar pun juga akan kelihatan. Kalian pelajari dulu. Makanya saya bangga di Madura nggak ikut terlibat mengecam sana, mengecam sini, demo sana, demo sini, sudahlah. Ikutin saja apa yang ada. Anda lebih banyak gali ilmu, karena memang aliansi dengan sejumlah BUMN, aliansi sejumlah dengan perusahaan, aliansi dengan sejumlah lembaga-lembaga memang saya lakukan itu untuk Anda nanti. Ke depan itu untuk Anda. Siapa yang mau mikirin Anda nanti kalau bukan Anda sendiri? Nggak akan ada orang tua sekarang, hei ya nak, motor setong, bengkos setong, PC 100 juta, sabar nabi nih. Nggak ada. Nggak ada itu. Nyari TV kalian itu. Nggak ada. Nah ini adalah bagian dari proses pencarian itu. Kalian manfaatkan lembaga ini. Manfaatkan. Saya minta kalian manfaatkan. Karena itulah satu-satunya bagi kalian harapan ke depan untuk kalian memperbaiki diri kalian sendiri dan memperbaiki Indonesia, termasuk juga memperbaiki Madura. Hanya itu jalan satu. Suatu saat kalau ini berkembang, Anda adalah bagian dari sejarah perkembangan universitas ini. Ini baru jalan 2 tahun, kemudian tahun ketiga, tahun keempat 2022, tahun 2005 mungkin 2020, setelah 5 tahun berarti 2024, 2023 mungkin sudah sangat mandiri, sudah berjalan sendiri. Kalian rasakan bedanya belajar di Uniba Madura bandingkan dengan ya kualitas pendidikan kita di Madura ini. Terus terang saja prihatin saya, lulusan sarjana pun waktu kita tes Pocur mau manggil lulusan sarjana di universitas di Madura lah salah satu, berat. Jadi kalau tidak Anda improve diri, apa yang dibutuhkan industri kita 4 tahun ke depan? Karena itu yang harus dipikirin. Makanya saya bilang bahasa Inggris, beresin. Apa yang dibutuhkan negeri ini, apa yang dibutuhkan Madura ini dalam 3-4 tahun ke depan? Butuh satpam Pak? Iya, memang butuh satpam. Tapi jangan Anda menargetkan diri Anda di situ. Bukan saya merendahkan, tapi itu yang mestinya Anda bisa improve. Suatu saat security pun udah pakai CCTV kok. Bisa jadi hilang itu nanti. Ini adalah sarana untuk menuju perbaikan diri Anda sendiri. Kalau ada tembakau kita perbaiki. Coba kalau suatu saat Uniba memberikan satu analisa, tesis dari kalian misalnya berbicara tentang biaya tembakau per hektar berapa. Cuk saloke melarat hitungnya. Setiap bayangkan ya, pupuk dihitung per kilo, subsidi. Begitu sampai sini, hitungnya per batang. Benar nggak? Loke, apa boleh? Bekoh, bukan ngitung per hektar nggak, per batang. Bungka, subsidinya per kilo. Jadi korang terus. Saya bilang siapa yang nipu? Orang Madura nggak nipu, yang nipu satuannya. Coba cari gimana caranya, jangan bikin ngitung per batang. Kan pokok dihitung per bungka ya. Nggak ketemu leh. Nah dia subsidinya ngitungnya per hektar, per meter. Bisa nggak dihitung per 1 hektar itu tembakau berapa? Bisa nggak padi itu sustain? Setiap 100 hektar ada 1 penangkaran, ada 1 bibit padi, 1 hektar bibit padi. Setiap 100 hektar dibentuklah koperasi. Koperasi yang konsep ini pernah saya lakukan di Medan. 2 tahun saya ada di Medan menjalankan konsep ini. Dana dari USDA pada saat itu di tahun 1999 sampai 2000. Itulah yang saya kemudian dapat belajar di Filipina untuk microfinance. Jadi memang harus ada sistem yang kita punya. Ini sistemnya nggak jalan. Di kita sistemnya nggak jalan. Kita hanya bisa membangun, tapi kita tidak bisa memelihara. Iya kan? Kita nggak bisa memelihara. Makanya Anda bangga Anda membuat grup-grup membersihkan masjid, bersih. Orang Madura itu paling senang bangun masjid, banyak bener masjidnya. Tapi nggak diurus.
Bahkan jamaahnya nggak diurus, kotor masjid. Nah, kita siapkan itu mobil untuk keliling. Nah itu amal Anda. Itu luar biasa pahalanya. Jadi berapa orang tuh? 4 orang. 4 orang mahasiswa ya. 4 orang berangkat. Ya bersihkan saja. Itu amal kalian di situ. Itu kita siapin. Sudah sampai rusak aja mobilnya, nanti rusak kita cari lagi gitu. Jangan takut rusak. Memang harus begitu, nggak apa-apa. Datengin tuh masjid-masjid, bersihkan. Karena di Madura itu banyak bersih tapi kurang terawat. Kita itu bisa membangun. Makanya jangan sampai Uniba ini tidak ada yang merawat. Kalian rawat. Saya saling menyukai kebersihan. Kalian rawat. Kalau ada kotor, kalian saling tegur. Buang asbak, puntung rokok, Anda tegur. Karena biasakan itu nanti kepada anak diri Anda. Jadi kalau suatu saat ada penerimaan mahasiswa baru, yang Anda tamkan kepada dia adalah tentang visi dan misi universitas ini, termasuk juga tentang menjaga sustainability dan kebersihan daripada universitas ini, Uniba ini. Itu di PKKMB ya. PKKMB dari awal itu Anda tanamkan tuh doktrin tentang kebersamaan, kepedulian, kedisiplinan. Doktrin bagaimana membangun, makanya tagline-nya jelas, Tera Taat Hemar dan membangun Indonesia, membangun Madura. Makanya ini dari Madura untuk Indonesia. Itu kita patenkan itu. Sudah saya patenkan itu, dari Madura untuk Indonesia. Coba ada Cerono, itu tagnya kita. Ini intermezzo ya, jangan dianggap berita ini, nanti diberitakan lagi. Ini internal kita aja. Baik, saya ucapkan selamat ya terhadap ya juara-juara. Ini juaranya udah dikasih hadiah ya? Sudah ya, luar biasa Anda. Juara-juara yang kreatif, terutama yang ada inovasi. Saya lihat ada bikin kue ya, ada bikin apa itu? Apa? UKM ya? Nah, ya, inovatif. Saya lihat Anda luar biasa. Ada 11 kegiatan yang dibacakan oleh Wakil Dirut tadi, menyampaikan itu. Saya apresiasi dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan ke depan. Ya, dilindungi oleh Allah, ya, dimudahkan semua kegiatan kalian. Kalian bersama-sama dengan seluruh keluarga kalian, orang tua kalian disehatkan, dan Allah memberikan jaminan masa depan kepada kalian melalui Uniba Madura ini. Sekian saya sampaikan. Selamat berulang tahun Uniba Madura. Setelah 2 tahun ini kita perbaiki lagi menjadi tahun yang ketiga. Setelah tahun yang ketiga kita perbaiki lagi nanti untuk tahun yang keempat. Bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, bersama-sama. Kalau ada ide, buka ide itu, sampaikan kepada dosen. Karena itu adalah bagian dari cara kita memperluas, mengarahkan ide-ide dahsyat yang dimiliki oleh anak-anak Madura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.